semua sehat-sehat ya? Ya, teman-teman, saya tidak bisa sapa Anda satu-satu. Saya ucapkan semangat pagi, karena kita langsung mulai ya. Senang sekali bisa kenal dengan Anda semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kenalkan saya Hadi. Saya saat ini tidak bermaksud mengajarkan Anda, karena kalau belajar, teman-teman sudah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, dan S3, dan seterusnya. Saya bukan mengajari Anda, tapi hari ini saya berbagi pengalaman aja. Saya hanya cerita, boleh ya? Mau dengar cerita nggak? Cerita kancil. Cerita kancil. Baik, teman-teman langsung aja. Saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana saya bisa membangun bisnis network. Dan teman-teman boleh catat kisah ini, karena dalam cerita saya, Anda akan mendapatkan 5 langkah. Ya, sekali lagi, Anda akan mendapatkan 5 langkah. Berapa langkah? 5 langkah. Yuk sama-sama katakan 5 langkah. Oke, saya mau cerita dulu ya. Ini belum masuk ke langkah nih, teman-teman. Teman-teman, pada tahun 91 saya kerja di bank swasta. Ini cerita sekilas ya. Tapi karena saya sangat pede, pede. Enggak ya, bukan pede ya. Saya dari dulu inginnya punya usaha sendiri, saya nggak mau kerja sama orang. Maka tahun 94 saya mengundurkan diri. Ini betul-betul mengundurkan diri, saya tulis surat kepada bank tersebut bahwa saya tidak aktif. Ya, dan di situ cikal bakalnya saya bisa kenal Pak Agus Wijaya salah satunya. Nah, tahun 94 saya mengundurkan diri, saya membangun satu bisnis home industry. Ini cerita sekilas ya. Nah, tahun 94 itu saya bangun home industry waktu itu. Tahun 94 dari mulai nggak punya outlet, dari 0 outlet, saya sampai memiliki 20 outlet, 20 lebih lah waktu itu. Kalau nggak salah ada 27 outlet. Tapi teman-teman, satu kejadian yang luar biasa adalah pada tahun 98. Outlet saya dibakar massa, lebih dari 10 outlet dibakar massa, sisanya tinggal sedikit. Dari nggak punya utang, jadi punya utang. Ini kisah ya, ini berbagi pengalaman aja. Nah, itu tahun 98 pada bulan Mei. Dan beruntungnya, sejarah dimulai. Katakan sejarah dimulai. Nah, sejarah dimulai ini pada tahun 98, sekitar bulan Januari akhir, saya ketemu pemimpin saya, mantan bos saya, waktu kerja di bank. Ingat tahun 91 saya kerja di bank, karena ini ada urutannya ya, makanya saya cerita di situ. Saya ketemu di bank. Nah, waktu itu sebut aja Bank BCA, waktu itu saya lagi sebagai usahawan, saya buka rekening giro. Saya waktu itu mengambil uang tunai, jadi buka cek tunai untuk ditarik karena ada keperluan tertentu. Itu sebelum bulan Mei, itu sekitar bulan Januari ya. Nah, ketika saya lagi store bank, teman saya itu colek saya. Bos saya waktu kerja di bank, kepala cabang waktu itu. Sebut saya namanya Pak Gusti Dharma, karena beliau orang Bali. Ya. Pak Gusti bilang gini, "Hei, Pak Hadi, apa kabar?" Dicolek, saya tengok, Pak Gusti, wah, Pangling udah lama nggak ketemu. Bayangin, tahun 94 saya mengundurkan diri, ketemu lagi tahun 98, berarti kan 4 tahun ya. Ngobrol singkat, tahu nggak teman-teman, apa yang dilakukan? Teman-teman boleh catat ini. Ini teknik mengundang yang dilakukan. Satu lagi, teknik mengundang yang dilakukan. Boleh Anda catat. Ya, saya sambil catat juga. Dia membuat saya merasa istimewa dan spesial. Ayo, Anda tulis. Langkah pertama adalah membuat prospek merasa istimewa dan spesial. Anda tulis sekarang. Langkah pertama, membuat prospek merasa istimewa dan spesial. Silakan tulis. Nah, saya akan lanjutkan ceritanya. Hubungannya dengan ini sambil cerita, Anda akan mengerti teknik mengundang. Hari ini saya hanya belajar men-sharingkan teknik mengundang yang isinya memotivasi Anda sampai Anda dapat clue-nya, dapat caranya, dapat strateginya ya. Oke. Pak Gusti Dharma bilang seperti ini. Wah, sebetulnya saya cari-cari nomor Anda. Perhatikan kalimatnya. Sebetulnya saya cari-cari nomor Anda. Saya berusaha mencari tapi nggak ketemu-ketemu. Untung nggak kenapa Tuhan mempertemukan kita ini bukan suatu kebetulan, ini pasti jodoh. Kenapa? Saya ingat banget kamu adalah orang yang, nah dia puji saya. Oke. Sekarang teman-teman, kalimat poin pertama, dia membuat saya merasa istimewa dan spesial. Kamu saya cari-cari. Kamu adalah orangnya. Karena saya tahu kamu adalah orang yang punya potensi waktu kamu kerja dulu bersama dengan saya. Saya lagi bangun bisnis. Saya ingat kamu, saya ingin libatkan kamu. Nah, kebetulan besok
saya ada meeting bersama tim. Kita ada workshop. Sebagai teman baik, saya ingin melibatkan kamu di workshop tersebut. Bisa luangkan waktu jam 2? Oke. Anda dengar teman-teman kalimat saya tadi bersama? Coba perhatikan cara orang ini mengundang saya. Pertama, dia membuat saya merasa istimewa dan spesial. Kira-kira kalau Anda diundang dengan cara seperti itu, Anda mau datang nggak? Mau datang ya? Perhatikan ini langkah pertama ya. Buat prospek merasa istimewa dan spesial. Oke. Rumusnya dalam bisnis simpel. People don't care how much you know until they know how much you care. Ya kan? Orang nggak peduli seberapa banyak apa yang kita tahu sampai mereka merasa kita peduli terhadap dia. Jadi teman-teman, bukan apa yang Anda tahu yang Anda sharingkan. Mereka nggak mau peduli tentang produk Anda hebat, bisa menguruskan badan, bisa melangsingkan, bisa membaca tik, nggak penting buat dia. Tapi apakah itu penting buat diri dia? Ya. Nah, jadi kalau kita mau presentasi bisnis atau menawarkan satu produk, yang poin pertama, buatlah calon prospek Anda istimewa. Lanjut ya, lanjut. Jadi kedengaran tuh bagaimana Anda bisa merasakan saya diperlakukan seperti istimewa. Kira-kira kalau Anda diprospek dengan cara seperti itu, Anda mau datang nggak? Mau datang ya. Contoh saya ulang lagi. Saya ulang lagi kalimatnya nih. Anda boleh terjemahkan dengan bahasa yang berbeda pada saat Anda ketemu prospek. Waduh Pak Hadi, udah lama saya cari-cari nomor Anda, tapi saya nggak dapat tiba-tiba ketemu. Aduh, saya yakin ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah Tuhan yang tuntun kita ketemu di bank ini. Entah kenapa saya juga ingin store tiba-tiba, entah kenapa kamu juga ingin ingin melakukan transaksi di bank ini. Sehingga kita bisa ketemu. Nah, kenapa saya cari-cari kamu? Karena saya lagi bangun satu bisnis bersama teman-teman dan saya ingin melibatkan orang-orang yang punya potensi seperti kamu. Ingat apa kata-katanya? Saya ingin melibatkan orang-orang yang punya potensi seperti kamu. Lalu setelah itu apa dibilang? Dan kebetulan contoh misalnya sekarang hari apa? Senin ya. Hari Rabu jam 2, kami ada lokakarya atau workshop. Kami, tim ngumpul di sana, saya ingin melibatkan kamu sebagai bagian dari tim untuk kamu lihat visi dan misi bisnis kita, agar kamu juga bisa terlibat dalam bisnis ini. Oke? Sebetulnya kasar kata, datangnya ke pertemuan. Ada pertemuan training loh di sana, ada BOP loh di sana, misalnya untuk bisnis. Betul nggak? Nah, kadang-kadang orang kalau diundang dengan cara, ada BOP loh, mau datang nggak? Enggak, jawabannya gitu kan. Tapi cara ngundang yang tadi, ada sebuah lokakarya, teman-teman pada ngumpul untuk berbicara tentang bisnis. Dan saya ingin melibatkan kamu karena kamu punya potensi yang bagus. Saya melihat potensi kamu waktu saya masih bersama-sama dengan kamu dulu, maka saya ingin melibatkan kamu untuk melihat lokakarya ini bersama-sama. Oke? Poin pertama selesai ya kan? Oke. Singkat cerita teman-teman, saya datang ke acara tersebut karena berhasil diundang. Saya datang sendirian. Oke. Anda perhatikan cara teman saya mengundang saya ke event itu membuat saya bisa menduplikasi. Oke, membuat saya bisa menduplikasi. Karena saya tiru habis apa yang dilakukan. Berikutnya, tapi sebelumnya setelah saya datang ke lokakarya, setelah presentasi selesai, saya tanya dalam hati kita, setelah lihat kita banyak pertanyaan dong, betul nggak? Pertanyaan adalah kita lihat prospek bisnisnya, apa untungnya buat kita, betul nggak? Nah, ketika selesai presentasi, ya dia mendampingi saya. Sekali lagi dia mendampingi saya. Saya duduk, dia mendampingi. Oke, saya kasih teknik buat Anda sekalian sambil Anda perhatikan. Poin kedua, tulis poin kedua. Langkah kedua. Berbicaralah tentang keuntungan atau kepentingan prospek. Kedua, berbicaralah kepentingan atau keuntungan bagi prospek, bukan bagi saya. Bukan bagi Anda. Poin kedua. Nah, teman saya, Pak Gusti Dharma tadi bilang apa? Pak Hadi, dengan ikut bagian di usaha ini, Pak Hadi sudah menjadi pengusaha. Bukankah Pak Hadi dari dulu ingin jadi pengusaha?
dapatlah hot buttonnya atau dia tahu apa yang saya inginkan. Oke? Kalau Anda ketemu orang, misalnya contoh Pak Sukono misalnya. Pak Sukono, setelah Anda lihat presentasi hari ini, Pak Sukono punya kesempatan untuk menciptakan penghasilan baru. Bukankah Pak Sukono ingin menciptakan penghasilan baru? Betul nggak? Terjemahannya seperti itu, teman-teman. Baik ya? Nah, saya sambil sharingkan sama teman-teman agar teman-teman bisa menerjemahkan setelah dengan presentasi. Nah, dengan terlibat di industri ini, maka Pak Sukono, kita bisa sama-sama menciptakan penghasilan baru, Pak. Oke, jadi poin kedua sudah terjawab ya dari cerita teman saya. Oke, poin kedua. Akhirnya saya memutuskan, iya juga ya. Terus dia tekankan lagi seperti ini. Pak Hadi, saya tahu Anda kan punya home industry. Waktu itu zaman itu belum ada Siwamei loh. Oke, saya tahu Anda pengusaha. Nah, kalau usaha Bapak kan saat ini sudah berjalan, dan Bapak bayangkan usaha Bapak ini tanpa Bapak atau selalu tergantung sama Bapak. Dia bilang gitu kan. Oh, saya tergantung saya, Pak. Oke. Kalau selamanya seperti itu, Pak, kalau Bapak sakit, ada masalah. Ada masalahnya adalah ketika Bapak sakit, usaha Bapak nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu Pak, saya ajak di industri ini agar Bapak suatu saat nanti kita nggak tahu, kita bisa sakit, kita bisa kecapean, kita mau istirahat, mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Tanpa Bapak terlibat 100%, kalau Bapak sudah bangun bisnisnya, Bapak tetap berpenghasilan. Bukankah itu yang Anda mau? Nah, hot button-nya masuk. Oke? Paham ya? Nah, langkah ketiga. Anda tulis langkah ketiga. Pengakuan terhadap prospek. Katakan pengakuan terhadap prospek. Ya. Saya tunggu Anda tulis. Pengakuan terhadap prospek. Saya cerita seperti ini isinya adalah 5 poin ya. 5 poin. Oke ya, biar Anda paham. Berikut ya. Nah, kita lihat langkah ketiganya. Langkah ketiganya teman saya bilang seperti apa? Pak, melihat prestasi Anda sebagai pengusaha. Saya tanya lagi Pak Sukono. Pak, melihat prestasi Anda sebagai pegawai di satu rumah sakit. Rumah sakit kan Pak Sukono kerjanya? Ya kan? Nah, jadi Anda harus sesuaikan apa yang Anda ucapkan dengan pekerjaan orang tersebut. Oke, saya nggak tahu pekerjaan Anda. Kalau bisa, kalau Anda punya prospek yang Anda kenal baik, sebaiknya Anda tahu pekerjaan prospek Anda ya. Atau misalnya contoh, Bu Sukarti, misalnya contoh, mohon maaf saya nggak tahu Bu Sukarti pekerjaannya apa, misalnya guru misalnya. Kalau kebetulan guru banget Bu. Misalnya guru misalnya ya. Bu Sukarti, melihat pekerjaan Ibu sebagai guru, dan Ibu sudah melakukan yang terbaik. Ibu orang luar biasa. Ibu sangat hebat. Melihat hal tersebut, saya sangat optimis di industri ini, jika cara kerja Ibu terapkan di industri ini, Ibu akan sukses besar. Itu namanya pengakuan. Mengandung unsur pengakuan, betul nggak? Tapi di balik itu ada kata-kata pujian. Mengakui prestasi prospek. Ya, ingat setiap orang ingin diakui, ya kan? Oke. Nah, Pak Gusti Dharma bilang sama saya, melihat prestasi kamu selama kerja bersama dengan saya waktu itu, kebetulan saya bekerja dengan beliau ya, dan melihat apa yang telah kamu lakukan sebagai pengusaha, ternyata kamu luar biasa. Dan jika cara kerja kamu terapkan waktu kita kerjasama, waktu kita masih bersama-sama kerja di satu kantor, dan sama seperti kamu telah melakukan di industri sekarang di bisnis kamu, dan kamu lakukan itu seperti di sini dengan sepenuh hati, saya yakin banget kamu akan sukses. Oke? Saya akui kamu hebat. Saya akui kamu dahsyat. Saya akui kamu luar biasa. Saya akui kamu orang yang sabar. Saya akui kamu orang yang tangguh. Anda tekankan kalimat seperti itu. Kira-kira kalau Anda mendengar orang berkata seperti itu kepada Anda merasa nyaman nggak di hati? Pak Sukono merasa nyaman, Pak? Bu Sukarti merasa nyaman? Ya? Ibu Indar merasa nyaman? Bu Vera? Mbak Vita? Nyaman ya? Oke ya, dan sorry teman-teman saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hal ini terjadi.
terhadap Anda. Lalu Anda balik, kondisikan Anda berucap hal yang sama kepada prospek. Itulah kenapa kelihatannya sepele, inilah yang membuat saya bisa berhasil di industri. Saya copy paste, ya, saya ambil jiplak habis apa yang dilakukan leader saya waktu itu tahun 98. Ya. Singkat cerita teman-teman, tahun 98 itu waktu itu sekitar Januari Februari itu pertama kali saya kenal industri network pertama kali. Dan disitulah sejarah dimulai. Tahun 98 industri konvensi saya atau industri konvensional saya atau pekerjaan saya utama saya waktu itu atau bisnis saya ternyata dibakar massa pada tahun 98 itu. Anda tahu peristiwa Mei di mana-mana terjadi penjarahan dan saya salah satu korban. Saya punya utang banyak waktu itu. Ya. Sampai mobil dijual hanya untuk bayar utang. Anda tahu utangnya lunas dari mana? Dari MLM. Dari apa? MLM. Ya, bagi Anda yang saat ini mendengar langsung muntah MLM, saya sumpahin supaya mendengar langsung makmur. Siap ya. Nah, tahun 98 saya memutuskan full time di satu industri, yaitu industri MLM. Sejak peristiwa Mei itu, saya memutuskan usaha saya serahkan ke adik saya delegasikan, dan saya bangun usaha network marketing. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong, akhirnya saya bisa melunasi seluruh hutang saya. Bahkan saya bisa, dari sisa bayar hutang, saya masih bisa membeli sebuah rumah, meskipun nggak besar, ya, dengan cash. Waktu itu rumah masih murah ya, di BSD, waktu itu di Nusa Loka, sekitar 40 juta sekian. Rumah kecil sih, rumah tipe 36 kayak gitu. Yang sekarang tuh udah 1M lebih ya, rumah seperti itu kalau di BSD. Waktu itu zamannya 40 juta Bapak Ibu. Ini fakta, dan saya beli cash. Karena bonus saya waktu zaman itu tembus di atas 10 juta. Bayangin tahun 98 Anda sudah punya penghasilan di atas 10 juta per bulan. Rumah 40 juta cuma 5 kali bonus sudah dapat dibayar. Tunai kan? Oke, ini peristiwanya. Nah, 3 poin tadi yang saya duplikasi dari leader saya. Dan waktu itu saya belum mengerti tentang network marketing, ada yang namanya support system. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti bagaimana caranya, saya cuma copy paste. Ya. Nah, satu lagi, langkah keempat. Katakan langkah keempat. Ketika saya main ke kantor di perusahaan itu, leader saya ajak saya tour office. Jadi keliling office, ya, keliling kantor. Saya dikenalkan kepada satu persatu orang yang dia kenal. Pak, ini si A bagian ini, beliau bisa bantu saya, bantu kita. Dan saat ini ketika Anda berada di industri ini, kita sebagai partner perusahaan ini, berarti mereka adalah salah satu orang yang siap membantu kita. Layaknya kita bisa minta bantuan untuk orang tersebut mengerjakan pekerjaan kita, namun yang gaji perusahaan partner kita. Yang gaji siapa? Perusahaan partner kita. Oke, contoh hari ini. Teman-teman dapat layanan dari Altram kan? Apapun ya. Dari Mbak Raffles lah, dari Mbak Anissa lah, dari Pak Kamto lah, dari semua staf-staf kantor. Teman-teman dapat dibantu oleh mereka. Tapi yang bayar Altram kan? Itu contoh. Nah, dengan demikian, ada poin keempat yaitu membuat saya punya rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut. Punya rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut. Merasa bangga berada di perusahaan tersebut. Ya. Nah, demikian juga Anda boleh perlakukan mitra Anda di poin keempat ini. Ketika Anda hadir di sebuah pertemuan, ada mitra nih datang. Ada mitra datang ke pertemuan. Ya, Anda bayangkan kalau Anda sebagai orang asing datang di suatu tempat segerombolan orang hadir di sana. Entah workshop Zoom ataupun apa ya, maksudnya terutama yang pertemuan offline ya. Terus Anda sebagai orang asing yang datang, yang diundang oleh si A. Misalnya saya diundang oleh Pak Sukono lah. Atau Pak Sukono saya undang lah. Saya kasih gambaran Pak Sukono saya undang.
Atau Bu Vera saya undang ke satu pertemuan. Ternyata teman-teman, saya ke toilet sebentar. Di toilet saya ngobrol ketemu teman, ternyata ngobrol ngalor ngidul. Saya lupa saya ngundang teman, ngundang Bu Vera atau ngundang Pak Sukono. Kira-kira perasaan Pak Sukono sama Bu Vera enak gak sih kalau saya tinggalin sendirian di kerumunan orang asing? Enak nggak? Nyaman nggak? Pak Sukono nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Oke, Bu Sukarti kalau seperti itu diundang, saya ke toilet, ibu diam sendirian di satu tempat, sekelilingnya adalah orang asing yang ibu nggak kenal. Kira-kira ibu nyaman nggak? Nggak nyaman ya, Bu ya? Oke. Nah, oleh karena itu, bikin prospek kita nyaman dan punya rasa memiliki. Gimana caranya? Ketika datang ke pertemuan, kenalkan kepada leader-leader Anda. Ya. Bu Sukarti, ini Pak Agus Wijaya Kusuma. Bu Sukarti, ini Pak Sukono. Bu Sukarti, ini semua orang-orang yang dikenal, Anda kenalkan. Mereka di industri ini udah ikut udah sekitar 3 tahun, di sini udah ikut 5 tahun, ini udah ikut 2 tahun dan seterusnya. Yang ini udah ikut berapa bulan. Terus nanti kita dengar ya pengalaman mereka kalau ada waktu bla 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 bla. Pas Bapak Ibu ke toilet, misalnya Bu Sukarti udah ketemu Pak Bu Vera, misalnya Bu Vera adalah orang yang saya kenalkan. Bu Vera, temenin Bu Sukarti sebentar ya, saya mau ke toilet. Bu Sukarti akan merasa nyaman. Karena ada orang yang nemenin, meskipun saya ke toilet, betul nggak? Saya lupa ngobrol di toilet, malah ibu mungkin lebih asik lagi ngobrol sama Bu Vera, sekarang sama-sama wanita nyambung gitu kan, betul nggak? Itu contoh teman-teman. Bikin prospek Anda punya rasa memiliki di satu pertemuan atau di satu office atau satu kantor, khususnya untuk industri ini ya. Nah, itu yang diperlakukan oleh Pak Gusti Dharma waktu itu kepada saya. Paham ya? Nah, saya tiru teman-teman. Saya tiru poin 1. Poin 1 apa? Ayo, ntar setelah workshop ini selesai malah bingung ya. Membuat prospek merasa istimewa dan spesial. Ya, poin 1 ya. Poin kedua apa? Mengutamakan keuntungan bagi prospek. Berbicara tentang kepentingan atau keuntungan bagi prospek. Berbicara tentang kepentingan atau keuntungan bagi prospek. Yang ketiga apa? Sambil kita review. Mengakui atau pengakuan terhadap prospek yang terkait dengan pekerjaan yang telah dilakukan di masa lalu maupun sampai saat ini. Dan kita asosiasikan atau kita kaitkan atau kita hubungkan atau kita cantolkan dengan industri bisnis yang kita sharingkan. Ya, seperti saya bilang barusan. Nanti Anda bisa lihat rekamannya ya. Oke, ya baik. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, yang kelima. Katakan yang kelima. Nanti kita bahas lebih detail lagi supaya teman-teman mengerti ya. Yang kelima, memberi contoh action atau memberi contoh tindakan untuk duplikasi. Sekali lagi, memberi contoh action atau tindakan untuk diduplikasi. Anda bilang sama prospek Anda, oke, setelah dia join, telah bergabung, bla bla bla, selesai, Anda sharing sama mitra Anda. Coba kita cek kebenarannya. Waktu pertama kali Anda datang ke pertemuan, atau waktu pertama kali Anda ketemu saya ngomong apa? Saya ingat-ingat gak? Tolong dicatat. Oh, ngomong ini Pak, bla 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 bla. Sekarang seandainya Anda ngomong ini kepada prospek Anda. Oke, ngomong ini kepada prospek Anda. Bagaimana perasaan prospek Anda? Kemungkinan dia akan datang nggak ke pertemuan. Kedua, ketika Anda telah mendengarkan presentasi, apa yang saya lakukan? Masih ingat nggak? Oh, itu namanya mereview ya. Oh, gini Pak. Sekarang, apa yang telah saya lakukan kepada Anda? Coba lakukan ke prospek Anda. Yang ketiga, setelah Anda seperti itu, telah melakukan kedua, apa yang saya lakukan terhadap Anda? Ayo mainkan memori, bla bla bla. Ini. Yang keempat, apa yang saya lakukan? Terus, lalu berikutnya yang kelima, saya membantu Anda presentasi kepada si A. Misalnya contoh Pak Sukono. Saya bantu ke presentasi misalnya ke Ibu Vera misalnya. Ketika saya mendampingi Pak Sukono, ya, Pak Sukono memperhatikan yang saya presentasikan. Oke. Saya ceritain sama Pak Sukono. Kalau kita ajarin orang, sorry, mohon maaf nih, orang kalau dikasih tahu kadang-kadang suka tersinggung kan. Misalnya contoh, orangnya usianya lebih tua daripada kita. Terus kita kasih tahu,
Bu, Pak, lakukan ya apa yang saya lakukan. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Itu namanya kita memerintah orang. Caranya gimana? Caranya gini. Pak Sukono, tahu nggak kenapa saya bisa presentasi lancar, cara saya mengundang lancar? Tahu nggak? Mau tahu rahasianya, Pak? Mau tahu? Oke. Waktu leader saya presentasi, saya dampingi, saya temenin. Ingat apa yang saya lakukan, Pak Sukono? Waktu leader saya presentasi, saya dampingi, saya temenin. Dan saya mendampingi bukan sekedar mendampingi, saya ikut terlibat dalam artian mendukung. Cara mendukungnya simpel. Setiap kalimat yang disampaikan leader saya kepada prospek saya, waktu membantu saya dengarkan dengan seksama dari A sampai Z. Setiap kata, bahkan setiap huruf yang terlontar dari mulut leader saya perhatikan dengan seksama agar suatu saat nanti saya bisa membantu leader saya. Maksud saya bisa membantu mitra saya. Makanya, saya perhatikan setiap kata-kata atau cara leader saya presentasi maupun mengundang. Saya dengerin dengan seksama, saya perhatikan dengan seksama, saya tulis dengan detail, saya bikin teks script presentasi boleh dibuat nggak? Boleh. Teman-teman, kita bukan Superman. Ya, apalagi Suparmin. Suparmin ada di mana? Di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Suparman, Jawa Barat. Ya kan? Ya kan? Ya. Nah, kalau Superman ada di mana? Di mana Superman ya? Intermezzo ya. Jadi, kita tuh teamwork. Dalam bisnis ini, kalau ingin sukses harus duplikasi kan? Cara membuat mitra kita untuk bisa menduplikasi kita, caranya seperti itu. Nah, saya ingin Pak Sukono suatu saat jadi pemimpin besar dan sukses di industri ini kan, Pak? Bagaimana Pak Sukono jadi model duplikasi kan? Besok kita presentasi ke si A ya. Pak Sukono harus lakukan apa? Sudah. Kita nggak perintah dia akan bilang, oh Pak, saya akan tiru apa yang Bapak lakukan. Bolehkah Bapak meniru gaya saya waktu di saya presentasi? Bersediakah Bapak masuk ke industri ini? Tanya gini, bersediakah Bapak bayar harga untuk sukses di industri ini? Harga pertama yang harus Bapak bayar adalah bagaimana Bapak bisa menduplikasi siapa? Saya ingin sekali melihat Bapak sukses di industri ini. Oke? Siap, Bu? Misalnya kayak gitu. Ada presentasi. Nah, singkat cerita teman-teman, itulah cara poin kelima. Memberi contoh dengan tindakan. Paham ya? Oke, nah saya masih ada setengah jam ya. Kita cukup 1 jam ya. Atau 1 tahun. Anda tahan, saya nggak tahan. Anda tahan, saya nggak tahan. Baik ya. Oke, ya. Yang 3 tadi barusan, teman-teman. Yang 5 tadi, saya sebetulnya menggunakan teknik cara mengundang. Dan cara menduplikasi, mengundang, dan cara duplikasi untuk melakukan take action. Paham ya? Tadi yang saya sharingkan adalah 5 poin. Bagaimana Anda mulai mengundang, menghadirkan orang untuk hadir di satu pertemuan, dan bagaimana apa yang Anda lakukan bisa diduplikasi. Masih ingat ya? Oke, sebelum kita lanjut, yuk kita review lagi ya. Ini masih ada 1,5 jam kita akan bahas. Teman-teman, lihat poin pertama, membuat prospek merasa istimewa dan spesial. Tanamkan ini pada saat Anda mengundang orang. Caranya gimana? Tadi saya sudah cerita, saya tidak ulang lagi ya. Bagaimana Pak Gusti Dharma ketemu saya di bank, segala macam. Anda tinggal bikin teks script. Bikin apa? Teks script. Anda tulis tadi urutan ceritanya. Tinggal Anda tempatkan, Anda pakai dalam konteks yang berbeda. Dalam konteks waktu yang berbeda. Ya. Peristiwanya dengan konteks waktu berbeda, namun masih efektif dan relevan untuk diterapkan. Ya, oke. Lalu kedua, kita bicara tentang keuntungan dan kepentingan prospek waktu mengundang ya. Yang ketiga, pengakuan terhadap prospek. Ya, yang keempat, bikin prospek memiliki rasa aman dan rasa memiliki terhadap bisnis dengan cara mengenalkan prospek Anda kepada orang-orang yang Anda kenal di saat pertemuan atau pada saat Anda ke kantor. Ya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, memberi contoh untuk action.
memberi contoh untuk action dengan cara bercerita pengalaman Anda meniru leader Anda. Karena kita bukan mengajarkan mitra, tapi mengarahkan mitra untuk menduplikasi. Bukan mengajarkan, tapi mengarahkan. Karena kalau diajarkan, orang usianya lebih senior, tersinggung ya kan, siapa saya gitu kan, siapa lo gitu kan, kalau bahasa gaulnya. Oke ya, Jos, siapa yang merasa manfaat katakan saya. Oke, baik kita lanjut. Mau lanjut? Ya, kira-kira. Inginkah leader Anda atau mitra Anda melakukan duplikasi di atas? Ingin? Simpel ya. Nah, teman-teman, itu adalah bagian daripada sistem. Katakan bagian dari sistem. Bagian dari sistem. Sekarang saya ingin Anda melakukan satu poin lagi. Ya, satu poin. Kita setiap poin saya akan bagikan setengah jam. Nah, teman-teman, sekarang Anda tulis tentang goal atau tujuan. Tulis goal atau tujuan. Anda tulis di kertas, ya, goal atau tujuan. Silakan Anda tulis goal, tulis goals ya. Terus ya. Oke. Sudah? Ya, Anda tulis ya. Nanti Anda boleh ikutin ya. Baik. Sekarang Anda tulis goals itu dibagi menjadi 3. Katakan goals dibagi menjadi 3. Goals itu dibagi menjadi 3. Menjadi 3 bagian. Ya, ayo Anda tulis. Pertama, jangka panjang. Kedua, jangka menengah. Ketiga, jangka pendek. Oke? Anda boleh tiru cara saya nulis juga boleh. Boleh tulis begini boleh ya, silakan. Oke. Ini sebetulnya untuk menghemat kertas saja sih. Kalau kertasnya banyak nggak apa-apa, tulis yang terserah Anda suka-suka ya. Baik, teman-teman. Saya mau tanya nih, gimana sih cara makan gajah? Ada yang bingung nggak? Gimana cara makan gajah? Cara makan gajah itu disuir-suir gajahnya. Gajahnya dipotong-potong, disuir-suir sedikit-sedikit, dimakan. Ya. Ada yang bingung? Ada orang kebingungan, Pak, saya punya goal jangka panjang, ingin jadi orang kaya raya. Terus dia ukur sama dirinya sendiri, sumber dayanya belum cukup. Ya kan? Jadi, goal jangka panjang yang akan dicapai 5-10 tahun ke depan, dia pikirin sekarang. Sama seperti anak SD mikirin kuliah. Ya, atau anak SD mikirin pelajaran SMA. Coba bayangin Bapak Ibu, anak SD sekarang belajar mikirin pelajaran SMA. Stres nggak? Stres, orang baca aja masih gagap. Masih ngejak misalnya kan. Nah, kebanyakan orang nggak punya impian gara-gara apa? Gara-gara stres melihat impiannya terlalu tinggi. Bener nggak? Ngukurnya dengan kemampuan sekarang. Aduh, gila. Sekarang kan gaji saya baru sekitar 10 juta per bulan. Masa iya sih saya bisa beli mobil Mercy Sport, atau saya beli Ferrari, dan saya bisa punya rumah lengkap dengan kolam renangnya, gitu kan. Saya bisa punya rumah mewah, rumah mepet sawah. Rumah mewah, rumah mepet sawah ya. Oke ya. Nah, karena melihat dengan kacamata yang saat ini, kejauhan Bapak Ibu. Sama seperti Anda gini. Anda bayangkan bagaimana Anda bisa pergi ke luar negeri. Jalan-jalan ke suatu negara yang biayanya mungkin puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Sementara jalan-jalan keluar kota aja jarang-jarang. Ya, misalnya gitu. Nah, ini gambarannya. Oke. Teman-teman, setiap manusia dari waktu ke waktu, kalau dia mau, dia bisa naik level. Coba bayangkan, Anda saat ini melihat pelajaran matematik seorang anak SD. Gampang atau mudah? Gampang ya?
Apalagi kalau belajar anak kelas 1, kelas 2 SD, gampang kan? Tapi coba bayangkan, tempatkan diri Anda waktu Anda baru TK. Diri Anda loh, waktu masih TK. Ngelihat pelajaran anak SD susah nggak? Susah. Kenapa sekarang pelajaran SD jadi gampang? Apakah pelajarannya berubah? Enggak, pelajarannya nggak berubah. Yang berubah adalah diri kita naik level, betul? Ya, karena kita naik level, maka semua jadi mudah ya. Oke. Jadi kalau punya impian, teman-teman, jangan takut untuk bermimpi. Oke, nggak masuk akal nggak apa-apa. Yang penting jadi kenyataan. Yuk sama-sama katakan nggak masuk akal, nggak apa-apa. Yang penting jadi kenyataan. Jos ya. Oke, yuk sama-sama angkat tangan Anda semua. Please taruh di dada Anda, jangan di dada tetangga. Baik, yuk sama-sama katakan. Saya punya impian, memang nggak masuk akal di kondisi sekarang. Dan pasti terwujud di kondisi yang telah saya tentukan. Saya percaya, nggak masuk akal saat ini, jadi kenyataan di masa depan. Saya yakin, saya bisa. Oke, Jos ya. Nah, teman-teman, saat Anda membuat impian jangka panjang, nggak usah takut, nggak usah pikirin apa kata orang, ya. Anda harus punya motivasi yang sangat kuat, sebab satu hal, tidak ada manusia di dunia ini yang males. Yang ada adalah orang yang termotivasi atau tidak. Nah, orang yang termotivasi itu karena punya tujuan atau tidak. Ingat loh teman-teman, semua orang pada dasarnya termotivasi. Nggak ada orang yang males. Ada yang bilang, Pak, itu Pak, tetangga saya males banget. Pak, itu Pak, anak saya Pak. Pak, itu suami saya Pak, males banget kalau bangunnya siang. Nah, tahu nggak teman-teman? Orang yang bangun siang juga punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bangun siang. Tujuannya menikmati tidur, ya kan? Nah, jadi motivasinya berbeda ya. Oke, jadi setiap orang tuh punya motivasi. Nah, saya kasih contoh ini paling gampang. Pak Sukono tuh saya tahu persis tinggal di Kediri, ya. Pak Sukono suruh di jalan kaki ke Surabaya, mau Pak? Nggak mau ya. Atau Mbak Vita kan tinggal, Mbak Vita sama Oma Levina kan juga tinggal di Bali ya, di Denpasarnya ya. Denpasar ya, kalau nggak salah ya. Misalnya disuruh jalan kaki ke Singaraja, mau Mbak Vita? Nggak mau kan? Nah, pertanyaannya simpel. Kalau sampai di Singaraja, Pak Sukmono sampai di Surabaya ya, ternyata dikasih uang 2 miliar, mau nggak? Mau nggak? Mau. Kenapa? Punya tujuan yang jelas. Jadi orang itu nggak punya motivasi karena nggak punya tujuan yang jelas. Oleh karena itu penting sekali kita memiliki tujuan jangka panjang. Paham ya? Nah, teman-teman, tujuan jangka panjang akan bisa dicapai jika Anda punya tujuan jangka menengah. Dan tujuan jangka menengah bisa dicapai kalau Anda memiliki tujuan jangka pendek. Nah, sekali lagi, gajah bisa dimakan kalau Anda suir-suir. Paham ya? Oke. Anda melihat puncak tinggi banget. Tinggi banget. Sangat tinggi. Mungkin ketinggiannya bisa 1 kilometer. Sangat tinggi dan sangat terjal. Ada tangga di situ. Supaya Anda naik ke atas, simple. Langkahkan kaki naik satu tangga. Paham ya? Sama teman-teman. Setiap tindakan Anda membuat Anda naik level. Ingat, setiap tindakan Anda sekecil apapun membuat Anda naik level atau naik tingkat. Pertama. Kedua, memperdekat Anda menuju impian Anda. Membuat impian Anda semakin dekat dengan tindakan. Nah, saya mau sharing sama Anda, saya tidak urai tentang bagaimana membangun dream building atau membuat sebuah dream building atau yang berhubungan dengan itu. Saya hanya ingin Anda melakukan tindakan jangka pendek. Tindakan apa? Tindakan jangka pendek. Teman-teman, impian besar dapat diraih dengan impian jangka menengah. Impian jangka menengah bisa diraih dengan impian jangka pendek. Impian jangka pendek, simpel. Tujuan jangka pendek sekarang. Saya ingin sharing kepada Anda adalah tulis tujuan jangka pendek saya. Tulis tujuan jangka pendek saya. Anda tulis sekarang. Tujuan jangka pendek saya. Oke. Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang Anda bisa capai dalam waktu 3 bulan atau kurang.
3 bulan atau kurang? Oke, sekarang tujuan saya 3 bulan ke depan. Yuk, Anda tulis 3 bulan ke depan. Saya harus mencapai. Oke, 3 bulan ke depan saya harus mencapai. Yuk, Anda tulis. Anda tulis, Anda yang tahu loh, harus mencapai apa di bisnis Anda saat ini. Mencapai reward apa? Anda tulis saja. Oke. Tujuannya mencapai reward apa? Anda tulis. Paham ya? Reward apapun. Atau tujuan Anda adalah berhasil mengajak mitra minimum 5 orang bergabung di industri Anda, di bisnis Anda. Anda tulis, silakan Anda tulis. Ya, jadi Anda yang tahu lah tujuan Anda. Saya tidak bahas tujuan saya. Saya hanya membahas tentang pentingnya tujuan Anda bagi Anda. Yang ingin, yang harus, yang akan, bukan hanya akan, yang harus tercapai. 3 bulan ke depan. Oke ya, sip ya. Terserah Anda tulis apa. Tujuan Anda misalnya, oh saya menguruskan badan, boleh juga. Terserah. Tujuan Anda adalah, kalau dalam industri network marketing, Anda harus memiliki mitra yang sudah punya penghasilan sekian juta per bulan atau per hari, misalnya bonus harian, misalnya di network Anda harian atau bulanan, terserah. Ya. Oke, Anda tulis sekarang. Tujuan saya adalah bagaimana saya bisa mencapai reward, misalnya sepeda motor lah, mobil lah. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Sebab kalau kita punya tujuan jangka pendek yang kita yakin bisa dicapai. Sekali lagi tulis impian atau tulis tujuan jangka pendek, terutama teman-teman. Tulislah tujuan jangka pendek yang Anda yakin bisa dicapai. Sekali lagi yang Anda yakin bisa dicapai, masuk akal buat Anda dengan kondisi saat ini. Oke? Anda yakin dulu. Ya, Anda yakin dulu. Nanti saya akan tunjukkan sama Anda bagaimana ini diurai sampai Anda mengerti ini betul-betul bisa diwujudkan. Saya akan tunjukkan sama Anda. Ya, jangan punya tujuan tuh dalam waktu 3 bulan. Saya ingin beli Ferrari 3, yang nggak masuk akal juga gitu. Yang achievable, yang Anda yakin ini bisa dicapai ya. Oke. Sudah ditulis? Baik ya. Nah, Anda yang tahu ya, kondisinya Anda yang tahu 3 bulan ke depan Anda lakukan apa. Oke, sekarang Anda tulis lagi. 1 bulan ke depan, ya, tulis Anda 1 bulan ke depan, saya akan melakukan apa? 1 bulan ke depan, saya harus melakukan apa? Anda tulis sekarang, 1 bulan ke depan, saya harus melakukan apa? Anda tulis. Dan mencapai apa? Nanti saya sharingkan kepada Anda, bagaimana saya membangun industri ini, dan akhirnya saya bisa betul-betul bisa sukses di industri ini ya. Oke. Sudah? Anda yang tulis ya. Waktu kita tinggal 15 menit loh teman-teman. 16 menit loh. Nah sekarang, saya ingin Anda menulis 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan, 1 minggu ke depan, saya harus melakukan apa? 1 minggu ke depan. Anda tulis. Jangan lupa Anda loh yang nulis. Anda tulis, Anda yakinkan bahwa Anda betul-betul bisa melakukan ini dalam 1 minggu ke depan. Oke. Lanjut ya. Anda tulis, silakan Anda tulis, saya kasih waktu. Saya kasih waktu 1 menit. Semakin Anda terlibat, semakin bagus hasilnya. Oke, Jos, sudah? Nah, lalu yang paling poin adalah besok hari ini dan besok saya melakukan apa? Hari ini dan besok apa yang saya lakukan? Oke. Silakan Anda tulis. Hari ini dan besok apa yang Anda lakukan? Setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda betapa dahsyatnya kalau Anda telah komitmen kepada diri Anda untuk melakukan hal ini yang telah Anda tulis, impian Anda yang jangka panjang tadi betul-betul achieve, betul-betul bisa dicapai. Betul-betul achievable buat Anda. Ya.
Sudah semua ya? Baik. Kita lanjut ya, karena waktu kita tinggal 15 menit lagi. Baik. Nah, teman-teman, sekarang siapkan diri Anda. Ya, pastikan sabuk pengaman Anda dipasang dengan rapi. Kita akan terbang ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman, sudahkah Anda? Satu, hari ini membuat rencana untuk melakukan apa yang harus dilakukan besok. Sudah? Sudah? Oke. Saya kasih waktu kepada Anda 2 menit, karena waktunya jalan terus. Anda harus buat rencana hari ini nih, sekarang juga praktek. Untuk melakukan sesuatu nanti malam, ya karena kita waktunya sebentar lagi juga sore dan malam ya. Dan besok pagi Anda harus melakukan apa? Silakan Anda tulis dari sekarang. Saya kasih waktu 2 menit. Hari ini, ya, Anda mau melakukan apa? Nah, nanti setelah Anda tulis, selesai, saya akan tunjukkan urut-urutan ini yang akan membuat Anda naik level, membuat Anda bisa mencapai apa yang Anda telah tetapkan di awal, yaitu bagaimana Anda mencapai impian atau goal Anda 5-10 tahun ke depan yang ingin Anda capai. Dan ternyata itu betul-betul achieve. Oke? Nah, teman-teman, apa yang saya sharingkan hari ini, Anda ingat baik-baik. Saran saya, Anda praktekkan ini. Selain Anda praktekkan, Anda tunjukkan kepada mitra Anda bahwa Anda melakukan ya. Oke ya, Jos ya. Baik. Oke, waktu kita tinggal 22 menit ya. Kita lanjut ya. Baik, 22 menit. Enggak, tinggal 12 menit teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti tambah sedikit boleh ya. Tambah sedikit, kira-kira 3 tahun lagi boleh ya. 3 tahun lagi. Pak Kasidi langsung pingsan ya dengarnya. Baik ya, kita lanjut. Saya nggak tahu apa yang Anda tulis. Saya bukan peramal. Oke. Teman-teman harus lakukan sesuatu nih. Lakukan sesuatu. Kalau saya sebagai Anda, saya buat rencana simpel. Buat rencana saya sebagai profesional dalam bisnis network marketing, saya akan buat rencana kerja. Oke, saya akan lakukan apa? Saya akan buat janji untuk meeting, entah lewat online maupun lewat offline, untuk ketemu orang besok. Oke. Kenapa ketemu orang besok? Karena saya baru dapat aja ilmunya barusan, yaitu 5 langkah cara mengundang. Oke, mumpung masih fresh di otak saya akan buat rencana. Besok saya harus ketemu secara online maupun secara offline untuk presentasi. Karena sekarang presentasi bisa online lah dengan menggunakan Zoom ya. Kalau Anda sulit ketemu orang, tinggal menggunakan Zoom aja. Besok saya rencanakan minimum saya ketemu 3 orang. Sampai 5 orang. Saya akan berusaha membuat janji kepada 5 orang untuk presentasi. Dengan cara mengundang yang telah diajarkan di awal. Cara mengundang yang diajarkan di awal. Oke, itu saya. Tapi kembali lagi kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Kalau saya sebagai seorang networker, saya akan buat janji presentasi. Paham ya? Nah, saya bagi 2 kelompok. Bahkan 3 mungkin. Untuk orang-orang yang akan saya presentasi. Pertama, yang ingin saya jadikan dia sebagai reseller. Atau saya jadikan dia sebagai dropshipper. Yaitu mitra kerja yang secara finansial dia mungkin pas-pasan, tapi dia punya effort, punya usaha, punya kemauan. Oke? Punya kemauan yang kuat. Untuk apa? Agar dia bisa kerja sama dengan saya untuk jual produk saya. Yang kedua, saya akan cari orang yang membutuhkan solusi. Mencari solusi tentang, misalnya saya mau jual apa? Mohon maaf nih, Anda mau jual Fiverr. Saya cari orang yang punya masalah dengan BAB. Saya cari orang-orang yang punya masalah dengan, saya tahu indikasinya adalah badannya over. Ya, kilonya kebanyakan. Gitu kan? Kilonya kebanyakan ya. Nah, saya akan cari teman-teman saya atau kenalan saya yang punya masalah dengan
apa? Misalnya dengan ambient, ya, karena dengan produk kita ada solusinya. Saya akan cari orang yang punya masalah dan kulitnya sakit dengan produk dokter dan segala macam. Oke, jadi saya akan cari satu calon dropshipper atau calon reseller, itu akan jadi mitra saya nanti. Ya. Yang kedua adalah calon konsumen, yaitu orang yang butuh produk yang perlu solusi. Sekali lagi, menjual adalah memberikan solusi. Menjual adalah memberikan solusi. Nah, tekniknya saya sudah jelaskan di atas. Ya. Jadi, penjual adalah pemberi solusi. Yang ketiga, saya akan cari orang yang mau jadi leader, mau serius di bisnis. Ya, ini calon yang harus saya dapatkan besok. Saya tulis sekarang. Saya tulis teks skripnya bagaimana sebelum saya mulai. Saya komitmen pada diri saya 1 jam ke depan. Ya, saya akan tulis. Kalau saya seperti Anda, misalnya Anda sebagai networker, saya akan tulis gini. 1 jam ke depan, saya akan membuat teks skrip buat janji ketemu atau buat janji presentasi, baik lewat online maupun offline. Nomor 1 yang saya harus lakukan adalah saya harus buat teks skrip. Kenapa buat teks skrip? Karena teks skrip bisa diulang-ulang, tinggal disesuaikan. Jadi sambil saya guide Anda ya. Langkah pertama saya adalah saya harus membuat teks skrip. Langkah kedua saya adalah membuat teks skrip. Yang pertama saya tentukan target market dulu. Tentukan apa tadi pertama kali? Tentukan target market. Ya. Yang kedua, saya lakukan apa? Saya lakukan apa tadi? Saya membuat teks skrip untuk membuat janji atau teks skrip untuk presentasi. Ya, paham ya? Saya buatin tuh teks skripnya, cara presentasi yang simple, cara menggunakan yang simple. Ya, yang pertama tadi yang lupa, tentukan target market untuk 3 hal. Jadikan dia dropshipper, jadikan dia konsumen, maupun jadikan dia mitra bisnis sebagai business owner atau sebagai leader ya. Nah, yang kedua, langkah kedua saya, yang harus saya lakukan hari ini adalah setelah Zoom meeting ini selesai, saya janji pada diri saya sendiri, saya akan membuat teks skrip seperti yang melakukan 5 cara tadi. Oke, saya buat teks skripnya supaya saya waktu presentasi atau waktu membuat janji ketemu itu luwes meskipun saya baca. Ya kan? Baca nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Orang pidato aja pakai teks skrip kok. Paham ya? Oke. Lalu teman-teman, itu kan langkah hari ini yang harus saya lakukan. Yang ketiga, teman-teman, saya action. Saya apa? Action. Nanti malam pulang kantor, ya, kira-kira jam 7 kan orang lagi santai. Telepon. Saya telepon misalnya contoh, cara nelfon. Halo Pak Sukono, apa kabar? Dengan Hadi Pak, gimana hari ini? Semoga sehat ya Pak. Oke. Gimana Pak kegiatan selama PSBB ini? Basa-basi singkat. Keluarga sehat semua ya Pak? Ya itulah Pak yang kita harapkan. Aktivitas gimana Pak? Aktivitas kerja dan segala macam. Oh ya. Kita dengarkan orang itu. Wah bersyukur Pak, Bapak masih bersyukur banyak orang yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kenapa dia di PHK Pak? Dan Bapak sangat beruntung Bapak masih aktif. Oke, by the way Pak, di masa pandemi ini ternyata banyak industri sedang naik loh Pak. Nah, banyak industri sedang naik. Nah, saya teringat Pak Sukono, melihat potensi Pak Sukono, melihat cara kerja Pak Sukono di saat ini, pekerjaan Pak Sukono saat ini, dan selama kita bergaul, saya melihat Pak Sukono itu orang yang gigih, orang yang kuat, orang yang tangguh, bla bla bla. Dan saya pernah teringat tuh, Pak Sukono waktu itu pernah nyeletuk, pengen punya usaha sendiri. Nah, saya ingin melibatkan Bapak. Saya lagi bangun usaha, perlu beberapa tim untuk di daerah Kediri. Oke. Gimana kalau besok kita meeting sama-sama di Zoom meeting, Pak? Saya ingin melibatkan Bapak melihat workshop atau lokakarya ini. Itu teknik mengundang. Nah, kenapa poin pertama ini penting saya sharingkan? Nah, teman-teman, untuk membangun industri ini, saat ini kita udah punya fasilitas online ya. Nah, jangan sampai setiap workshop seperti ini yang datang L8. Tahu L8? Lu lagi, nggak berkembang. Nah, sarannya adalah besok nih, waktu Zoom meeting yang berikutnya, untuk kita adakan training untuk product knowledge lah, untuk membangun bisnis lah, dan berhubungan dengan industri ini bagi orang baru, khususnya bagi event bagi orang baru ya.
Anda bisa mengundang mereka. Oke, nanti kita akan bikin satu workshop menarik entrepreneur, membangun bisnis ini dengan membangun manusianya dan kawan-kawan yang kita akan bangun seperti itu. Dan saat itu teman-teman, Anda boleh mengundang orang baru, bukan hanya boleh, wajib. Nah, teknik yang saya sharingkan barusan supaya Anda bisa praktekkan, ya. Jadi Anda sudah punya bahan nih, sudah punya bekal, agar pada saat kita mengadakan presentasi, Anda bisa menghadirkan orang banyak ke workshop tersebut secara online. Enaknya secara online loh teman-teman, rendah kos ya kan. Ya, Anda bisa melakukan aktivitas Anda secara normal. Ini betul-betul rendah kos buat Anda, ya. Nah, oleh karena itu Anda harus praktekkan nih apa yang saya sharingkan barusan. Oke, ya, paham ya? Jadi kalau saya akan melakukan seperti itu. Jadi tugas Anda apa? Ya, saya guide lagi ya. Tugas Anda pertama adalah menentukan target market atau calon prospek. Anda menentukan target market Anda dalam 3 kategori. Jadikan dia sebagai dropshipper, ya, jadikan dia sebagai konsumen, jadikan dia sebagai mitra bisnis. 3 ini Anda siapkan dari sekarang. Buat text script-nya. Text script, cara mendatangkan konsumen, itu berbeda dengan cara mendatangkan mitra. Nah, untuk mendatangkan konsumen, Anda undangnya ke acara product knowledge. Paham ya? Ya, kalau misalnya mendatangkan calon mitra di product knowledge, dia nggak butuh misalnya. Beda lagi sasarannya. Nah, pada saat Anda ingin mendatangkan calon prospek atau calon mitra yang ingin jadi mitra Anda, tentunya dibicara tentang opportunity atau suatu peluang, yaitu APPS misalnya, ya kan? APPS tentang bisnis gitu kan. Oke. Nah, Anda undang seperti itu, teman-teman. Paham ya? Yang menjadi dropshipper juga Anda undang ke bisnis. Juga belajar tentang product knowledge. Tapi untuk product knowledge bukan hanya sebagai orang-orang mitra, bukan hanya untuk calon mitra, tapi juga untuk tim Anda yang sudah bergabung di industri Anda ya. Jadi mitra-mitra Anda yang sudah bergabung di industri Anda bisa ikutkan di training product knowledge jika ingin mendalami tentang produk agar mereka juga mengerti manfaat produk. Oke. Nah, teman-teman, di dalam industri ini saya sharing lagi pengalaman saya pribadi ya. Waktu saya masih tinggal beberapa menit ya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya dulu nggak ngerti bangun bisnis network marketing pakai sistem. Paham ya? Saya taunya ya udah cara saya, selesai. Ternyata kalau hanya cara saya, apa yang saya lakukan belum bisa diduplikasi. Paham ya? Nah, teman-teman, cara yang gampang diduplikasi, katakan cara yang gampang diduplikasi, adalah cara yang standar. Katakan cara yang standar. Adalah cara yang baku. Katakan cara yang baku. Kalau orang bilang SOP, Standard Operational Procedure. Kalau saya ganti namanya boleh? Boleh? Saya katakan SOA, Standard Operational apa? SOP, Standard Operational Procedure. Kalau saya mengatakan Standard Operational Action. Bisa-bisa gue aja ya, bercanda ya, terserah ya mau bikin apa. Enggak, itu nggak penting. Yang penting adalah gini, apa yang Anda lakukan harus standar. Kenapa standar? Harus bisa diduplikasi, harus bisa ditiru. Oleh karena itu, teman-teman, text script yang Anda tulis barusan, oke? Terus apa lagi? 5 hal yang Anda dapatkan barusan. Anda pelajari ulang, lalu Anda buat text script-nya. Anda bayangkan Anda ketemu calon prospek mengatakan sesuai dengan text script Anda. Oke. Dan text script itu Anda sharingkan kepada mitra Anda untuk diduplikasi. Kenapa? Karena standar. Sekali lagi karena standar dan karena text script mudah dibaca. Sekali lagi karena text script mudah dibaca, karena standar. Text script dibaca dan standar, text script dibaca dan standar, text script dibaca dan standar, dan bisa diduplikasi. Simpel. Dan satu lagi teman-teman, ya, Altrams Go Digital. Katakan Altrams Go Digital. Kita sedang siapkan platform buat Anda untuk membangun bisnis secara digital. Ya, sedang kita siapkan. Dan Anda bisa menggunakan ini semua dengan cara digital. Dan ini sudah dibuktikan. Saya kasih tahu. Saya berbagi aja pengalaman. Saya punya anak kedua namanya Andre.
Dia nggak ngerti bisnis yang namanya jualan-jualan online, nggak ngerti sama sekali. Dia baru belajar beberapa hari lalu, ada kali sebulan lah kurang lebih. Ya, ini saya kasih tahu sama Anda karena ini betul-betul bekerja di mata kepala saya sendiri. Itu di hari pertama dia buka toko, hari pertama apa hari kedua lah. Dia memang off dulu ya, setelah itu baru dia buka. Ternyata baru pertama kali dia buka, dia punya omset sampai 17 jutaan. Ya berikutnya sih nggak banyak lah, 2, 3. Pernah juga no sale, pernah. Tapi lucunya kemarin waktu hari Sabtu, itu omsetnya hampir 20 juta lebih. Dan profitnya di atas 10%, sampai 2.500.000 tuh, anak kecil loh. Jualan online 2.500.000. Dan nggak ngerti yang namanya jualan online sama sekali. Dan baru belajar dan dipraktikkan. Belajarnya mahal nggak? Mahal. Belajarnya bersama kakaknya. Kenapa? Kakaknya ikut workshop bisnis digital yang bayar puluhan juta gitu kan. Diajarin ke adiknya, ternyata adiknya bisa punya profit. Nah, jika ilmu tersebut dibagikan kepada Anda siap? Siap ya? Nah, inilah tempat ajang Anda undang calon prospek. Jika prospek Anda merasa, mudah loh jalaninnya, dia akan jadi mitra Anda dan menduplikasi dengan cara, mudah loh. Ketika mudah, maka bisnis Anda akan berkembang. Jos ya? Siap? Anda nggak sabar? Tunggu kabar baiknya ya. Oke, saya rasa itu yang saya bisa sharingkan hari ini. Waktunya sudah lewat 3 menit dari yang saya janjikan. Kita selalu komitmen 1 jam ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Atau sebelum saya selesaikan sesi ini. Siapa yang merasa workshop ini bermanfaat untuk Anda, katakan saya. Oke ya. Baik, Anda telah tulis dong yang saya minta tulis. Anda pelajari lagi, Anda baca lagi. Lalu Anda betul-betul lakukan. Anda bekerja, nah Pak Kasidi nyatet ya, luar biasa ya. Anda betul-betul lakukan apa yang Anda telah tulis, dan persis sama, nggak perlu lebih hebat, nggak. Justru semakin standar, semakin simpel, semakin mudah. Sekali lagi, semakin standar, semakin simpel, semakin mudah, dan semakin gampang sukses. Karena mudah diduplikasi. Bisnis ini adalah teamwork, bukan Superman. Jadi semakin mudah cara Anda, semakin mudah ditiru, semakin mudah diduplikasi, maka semakin mudah untuk mencapai sukses. Semakin pinter sendiri, semakin rumit, semakin susah diduplikasi, maka jadi Superman. Ya kan? Nggak ada lo, nggak rame. Bahaya ya. Nggak bisa duplikasi. Bisnis ini harus dibikin simpel. Make it simple. Katakan make it simple. Oke ya? Saya rasa sekian dari saya. Kalau ada yang mau tanya, mungkin boleh, silakan. Saya akan berbagi kepada Anda. Oh ya, teman-teman, saya mengenal industri ini pada tahun 98 tadi, dan saya mulai mengenal bagaimana bekerja dengan sistem pada tahun 2002. Dan pada tahun 2004, saya mulai terlibat dalam sebuah support system, pembuat support system pada tahun 2004. Ya, jadi saya terlibat pada tahun 2004, Pak Agus Wijaya itu juga ada di sana waktu itu. Saya termasuk kategori orang yang dilibatkan oleh tim saya waktu itu yang ikut menggodok support system pada tahun 2004. Dan puji Tuhan pada tahun 2006 saya bisa mencapai sukses yang luar biasa pada saat itu. Jadi kalau saya cerita sama Anda tentang kisahnya ya, tahun 98 saya kenal industri ini, industri network marketing. Tahun 98 pula saya bisa bayar hutang banyak waktu itu karena kebakar masa ya. Hutang yang banyak begitu saya bisa bayar dengan lunas dari industri multi level marketing, dan puji Tuhan saya juga bisa membeli sebuah rumah waktu itu di Nusa Loka yang seperti saya ceritakan senilai 40 juta waktu itu dengan cash. Dan saya juga akhirnya pada tahun 2000 saya belajar tentang bagaimana bekerja dalam sistem. Saya sudah mengerti bagaimana bekerja dengan sistem pada tahun 2000 waktu saya bangun satu bisnis dan saya terlibat ngelotok banget membangun sistem. Dan pada tahun 2006 saya bisa mencapai posisi puncak di industri itu, dan pada tahun 2007 saya bisa membeli rumah waktu zaman itu senilai 1,1 miliar. Berikutnya saya beli ruko, berikutnya saya beli mobil, berikutnya saya beli properti dan banyak lagi. Ini bukan untuk mengagungkan diri, bukan, hanya untuk berbagi pengalaman. Mungkin Pak Kasidi atau Pak Sukono ada di situ waktu itu ya, saya lupa. Pada tahun itu, karena kita kerjasama udah lama sebetulnya dengan Pak Sukono ya, salah satunya ya. Pak Yunus terutama ya. Pak Sukono, Pak Yunus, mungkin Pak Kasidi juga ada ya. Di inisial P ada ya? Oh enggak, belum. belum lahir ya. Nah, itu saya sama Pak Agus Wijaya salah satunya ya di sana. Dan bersyukurnya pola itu terbentuk.
pada tahun 2010, 2010 saya memutuskan untuk tidak aktif di satu industri network marketing. Saya ambil satu network marketing lagi. Hanya dalam waktu hitungan bulan saya bisa mencapai posisi puncak. Tapi saya gantung raket. Saya memutuskan untuk tidak aktif di industri network marketing pada tahun 2012. Saya off di network marketing. Gantung raket, saya usaha apa? Ganti profesi. Penjual mobil bekas. Penjual mobil bekas ya. Nah, dasar orang network marketing gatel. Kalau nggak presentasi gatel ya kan. Akhirnya pada tahun 2014 saya ikut lagi di industri network marketing dan puji Tuhan saya juga sampai mencapai puncak juga. Ya, ini pengalaman pribadi yang akhirnya saya bisa punya bonus ratusan juta juga pada tahun 2014 itu dalam waktu nggak sampai 1 tahun ya. Di 2015 lahirnya perusahaan kita. Ya kan? Nah, saya memutuskan untuk tinggalkan sana. Di sana karena saya tinggalkan berarti ada sesuatu karena sistem belum berjalan dengan baik. Akhirnya saya memutuskan untuk konsen di Altram waktu itu di industri saya sendiri ya, di industri kita sama-sama saat ini 2015 awal gitulah. Namun setelah ternyata waktu itu tim-tim kita udah mandiri di manajemen, akhirnya saya memutuskan saya bantu di training saja. Kurang lebih begitu teman-teman. Dan sampai saat ini kita ingin di kita berkembang dahsyat dan saya memberikan sebuah edukasi bersama teman-teman untuk membangun sumber daya manusia yang melingkupi pendidikan di bidang apapun. Ini bicara fakta ya. Di sini ada pesertanya salah satunya Mbak Vita sama Ibu sama siapa? Mbak Vita sama Oma Levi. Kita bangun edukasi yang mengajarkan tentang banyak hal tentang bisnis dan itu sifatnya netral dan itu Anda bisa gunakan untuk apa? Untuk belajar. Ya, dan puji Tuhan itu juga berkembang dengan baik. Edukasi itu berkembang dengan baik dan terus berkembang. Nah, makanya saya akan sharingkan sama Anda nanti ada workshop tertentu yang Anda bisa ikutin dengan cara free, dengan cara gratis. Siap ya? Jadi banyak pengetahuan yang gratis. Nah, itulah perjalanan karir saya. Puji Tuhan sampai saat ini saya berada di industri ini dan saya bisa kenal dengan Anda semua. Saya rasa, wah udah lewat 9 menit teman-teman. Nanti Anda boleh tanya lewat grup ya. Lewat grup ya, silakan nanti boleh tanya lewat grup. Kalau lewat sini agak malu-malu, kalau nggak malu di sini, malu di mana lagi gitu ya. Nggak malu di sini, malu di mana lagi. Nanti Anda boleh tanya lewat grup ya, silakan. Boleh japri saya juga secara pribadi. Ya, mau tanya apapun seputar apa yang saya jelaskan barusan. Kalau kurang puas, boleh japri ya. Oke, sip. Sukses buat Anda. Terima kasih, sampai jumpa di workshop-workshop berikut. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan semua berkat Tuhan melimpah. Amin. Amin. Okay. Terima kasih Pak Haji. Yo, terima kasih sama-sama. Yo, Bapak. Sukses Pak Haji. Pak Amin Alam Putra, Pak Agus Vika. Oke. Terima kasih Pak Adi. Salam sehat. Sama-sama. Salam sehat. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama Oma. Sama-sama. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Mbak Levi.